Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Olimpia SD. Saya dari kelas manajemen 4, NIM 2110417458. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, yaitu mata kuliah manajemen operasi 1, yang dimana dosen pengampunya yaitu Putih Febrianasari. Baiklah, adapun pokok pembahasannya yaitu jelaskan definisi manajemen operasi. Yang kedua yaitu jelaskan peran manajemen operasi dalam organisasi berdasarkan integrasinya dengan bidang pemasaran, keuangan, dan fungsi pendukung lainnya. Yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan yang A. konsumen eksternal dan internal, yang B. yaitu supplier eksternal dan internal. Yang keempat, jelaskan perbedaan proses operasi di perusahaan manufaktur dan jasa. Yang kelima yaitu jelaskan definisi, tujuan, dan contoh proyek dalam dunia bisnis dan kehidupan sehari-hari. Yang keenam yaitu jelaskan hubungan antara kualitas, waktu, dan biaya dalam pelaksanaan sebuah proyek. Yang ketujuh yaitu jelaskan kurva project life. Yang kedelapan yaitu jelaskan dimensi-dimensi yang terdapat dalam manajemen kualitas. Baiklah, kita masuk di pertanyaan pertama yaitu pengertian manajemen operasi, di mana manajemen itu sendiri proses untuk meraih tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, di mana operasi sendiri aktivitas untuk menghasilkan produk baik berupa barang maupun jasa. Jadi pengertian dari manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk produk dan jasa dengan cara mentransformasikan input menjadi output. Kita masuk dengan pertanyaan yang kedua yaitu peran manajemen operasi. Peran manajemen operasi dalam berdasarkan integrasinya, manajemen sendiri operasi bertanggung jawab penuh terhadap jalan manajemen operasi. Manajemen berkewajiban bertanggung jawab penuh terhadap jalannya manajemen operasi. Manajemen berkewajiban mengawasi pengelolaan proses operasi dimulai dari proses penggunaan sumber daya bahan baku, energi, dan tenaga kerja dalam bentuk barang ataupun jasa. Dengan kata lain, harus mampu mengelola proses pengubahan input menjadi output, di mana pemasaran itu sendiri, manajemen operasi pemasaran merupakan kegiatan menciptakan barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen, dan kegiatan ini menjadi fungsi utama perusahaan. Melalui konsep manajemen operasi, segala sumber daya masukan perusahaan diintegrasikan untuk menghasilkan keluaran dari memilih nilai tambah, di mana keuangan itu sendiri, manajemen ini harus dapat memastikan keuangan perusahaan digunakan sesuai rencana dan tidak keluar jalur. Keuangan tersebut harus benar-benar digunakan untuk produksi barang dan jasa yang berkualitas. Keuangan yang dapat guna bisa dipastikan akan mempermudah proses menciptakan produk dan layanan yang optimal. Kita masuk pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan antara konsumen eksternal dan konsumen internal, di mana konsumen eksternal sementara pelanggan eksternal adalah customer yang melakukan pembelian atau menggunakan jasa dari internal customer di luar organisasi, di mana konsumen internal customer internal adalah setiap orang dalam organisasi atau perusahaan yang bekerjasama dengan Anda. Pelanggan internal akan memberikan hasil kerja terbaik kepada Anda setelah Anda. Kita masuk dengan pertanyaan yang keempat yaitu perbedaan proses operasi di perusahaan manufaktur dan jasa. Perbedaan perusahaan manufaktur dengan jasa. Perusahaan manufaktur dan jasa merupakan dua sektor ekonomi yang sangat penting. Kedua sektor ini berkontribusi pada pengembangan ekonomi, infrastruktur, dan kualitas hidup pendukung di suatu negara,
di mana manufaktur sendiri berkaitan dengan produksi barang yang dibutuhkan konsumen oleh orang-orang atau konsumen. Kita masuk dengan pertanyaan yang kelima, yaitu definisi proyek. Sekelompok aktivitas yang saling berkaitan, mempunyai titik mulai dan selesai dengan jelas, menghasilkan hal unik berdasarkan alokasi sumber daya tertentu, di mana tujuan yang utama proyek adalah yang pertama yaitu menyesuaikan proyek tepat waktu atau lebih awal. Yang kedua yaitu tidak melebihi anggaran. Yang ketiga yaitu sesuai spesifik guna memuaskan pelanggan. Di mana contoh-contoh proyek dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu merencanakan pernikahan, yang kedua yaitu renovasi kamar mandi, yang ketiga yaitu menulis makalah, dan yang keempat yaitu mengatur pesta kejutan. Dan contoh proyek dalam suatu bisnis dapat kita lihat melakukan audit perusahaan, merencanakan merger, membuat kampanye iklan, merekayasa ulang proses baru, dan membangun analisis strategis. Kita masuk dengan pertanyaan yang kelima. Pertanyaan yang keenam yaitu kualitas biaya waktu, di mana kualitas sendiri memiliki ciri dan suatu produk atau jasa yang mempengaruhi kemampuan produk dan jasa yang mempengaruhi kemampuan produk tersebut untuk memuaskan kebutuhan tertentu, di mana waktu sendiri, waktu pelaksanaan proyek adalah sejumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan membangun suatu proyek, mulai dari tahapan persiapan hingga selesai, supaya proyek yang dibangun dapat selesai dengan tepat waktu. Diperlukan suatu perencanaan dengan baik, di mana biaya sendiri, untuk biaya perlu kita perhitungkan dalam bahan yang kita perlukan dalam suatu proyek, maka dari situlah kita dapat ketahui berapa biaya yang kita perlu untuk membangun suatu proyek tersebut. Kita masuk dengan pertanyaan yang ketujuh, yaitu daur ulang hidup proyek, di mana fase yang mengambil paling banyak sumber dayanya itu adalah fase Ekesuki, di mana fase ini manajemen fokus pada aktivitas yang berkaitan dengan kiriman. Jadwal proyek menjadi sangat penting karena menunjukkan kapan setiap sumber daya yang dikhususkan untuk suatu kegiatan akan dibutuhkan. Memantau kemajuan kegiatan di seluruh proyek penting untuk menghindari potensi kelebihan sumber daya. Akan tetapi, masalah mulai muncul ketika sumber daya tertentu seperti kru konstruksi atau staf spesialis diperlukan pada beberapa kegiatan dengan jadwal yang ditumpahkan tindih. Di mana pertanyaan ke-8 yaitu dimensi manajemen kualitas, di mana dimensi ini terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu performa, di mana performa ini karakteristiknya dasar dari sebuah produk yang ditawarkan kepada pelanggan. Yang kedua yaitu fitur, karakteristik tambahan yang ada pada sebuah produk. Yang ketiga yaitu kehandalan, di mana kehandalan yang sangat mencerminkan kemungkinan produk rusak pada periode waktu tertentu. Yang keempat yaitu kesesuaian, di mana kesesuaian ini tingkat kesesuaian produk yang dihasilkan dengan spesifikasikan yang dicernakan. Yang kelima yaitu ketahanan, jumlah penggunaan yang dapat dimanfaatkan pelanggan sebelumnya. Yang keenam yaitu ability, kecepatan, kesopanan, dan kompetensi dalam melakukan perbaikan. Yang ketujuh yaitu estetika, bagaimana produk terlihat, terdengar, atau secara umum terasa oleh pelanggan. Baiklah, hanya ini bisa saya sampaikan atau yang bisa saya jelaskan dari pertanyaan-pertanyaan Ibu yang telah Ibu berikan soal kepada saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.